kenapa sih aku ambil sertifikasi ini? Jadi buat teman-teman yang udah mengikuti perjalanan aku dari awal, mungkin teman-teman udah pernah dengar kalau aku itu background-nya nggak ada IT-IT-nya sama sekali. Setelah aku menjalani profesi sebagai IT auditor, ada perasaan kosong dalam hati aku. Kenapa ini agak-agak dramatis ya? Aku tuh punya kualifikasi apa sih untuk mengaudit klien aku yang mereka itu adalah orang-orang yang udah sehari-harinya menjalankan IT. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan hari ini semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan bahagia. Dan aku senang banget karena mulai hari ini aku akan memulai sebuah rangkaian yang udah lama banget aku rencanain dan akhirnya bisa aku eksekusi, yaitu CISA Series. Dan CISA Series ini nanti terdiri dari beberapa bagian. Dan sebagai bocoran, di rangkaian ini juga aku akan bahas materi CISA versi Hemang Doshi. Jadi beberapa waktu yang lalu aku berkorespondensi dengan beliau dan beliau memberikan izin untuk aku menyampaikan materinya dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, dan semoga series ini nanti akan bermanfaat buat teman-teman yang mau mengambil CISA maupun teman-teman IT auditor in general. Tapi sebelum jauh ke sana, aku akan perkenalkan dulu apa itu sertifikasi CISA dan mengapa sertifikasi ini penting. Oke, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa video ini tidak terafiliasi atau tidak disponsori oleh Aisaka maupun Aisaka Indonesia. Jadi ini benar-benar murni apa yang aku pikirkan. Dan aku akan mulai dari cerita aku dulu kali ya. Jadi di sekitar akhir tahun 2020, aku mengikuti ujian CISA dan alhamdulillahnya dalam sekali percobaan aku bisa lolos. Akhirnya 1 bulan kemudian, yaitu di Januari 2021, kalau nggak salah, aku akhirnya mendapatkan sertifikasinya. Nah, sekarang aku mau cerita dulu nih. Sebenarnya CISA itu apa sih? Oke, CISA adalah singkatan dari Certified Information System Auditor, atau dalam bahasa Indonesia adalah Auditor Sistem Informasi Tersertifikasi. Sertifikasi ini merupakan validasi yang diberikan oleh ISACA sebagai professional body internasional yang diakui secara global terkait dengan kemampuan seseorang untuk melakukan audit sistem informasi, pengendalian, maupun keamanan sistem informasi. Dan banyak yang menyebutkan bahwa sertifikasi ini adalah the gold standard dari dunia IT audit. Jadi kenapa sih aku ambil sertifikasi ini? Jadi buat teman-teman yang udah mengikuti perjalanan aku dari awal, mungkin teman-teman udah pernah dengar kalau aku itu background-nya nggak ada IT-IT-nya sama sekali, dan aku juga nggak punya ketertarikan awalnya terhadap IT. Jadi bener-bener kayak orang nekat masuk ke dunia IT. Nah, setelah aku menjalani profesi sebagai IT auditor, ada perasaan kosong dalam hati aku. Kenapa ini agak-agak dramatis ya? Ada perasaan kosong, diulangin lagi. Jadi ada perasaan aku tuh kayak kurang aja gitu sebagai seorang IT auditor. Aku tuh punya kualifikasi apa sih untuk mengaudit klien aku yang mereka itu adalah orang-orang yang udah sehari-harinya menjalankan IT dan bahkan background-nya mungkin juga sekolahnya dulu IT. Jadi apa yang membuat aku pantas untuk melakukan hal tersebut? Terus aku pikir-pikir, apa ya? Oke, mungkin sudah saatnya aku belajar secara sungguh-sungguh dan intensif, yang ujungnya untuk mendapatkan sertifikasi yang membuat aku ya punya kualifikasi gitu terkait dengan IT audit. Akhirnya waktu itu aku pilih apa ya? Oke, kayaknya aku mau ambil CISA karena ini emang beberapa senior aku, beberapa mentor aku itu juga punya CISA, dan aku merasa mereka itu mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Jadi aku pikir, oh mungkin karena mereka sudah terpapar dengan pengetahuan, mereka terpapar dengan kode etik yang disampaikan oleh Aisaka, jadi mereka sampai bisa di titik mereka sekarang. Dan akhirnya waktu itu kayak aku memfokuskan diri untuk belajar CISA. Dan setelah aku mendapatkan CISA, rasanya emang bener-bener lebih pede gitu loh teman-teman. Jadi aku merasa juga aku lebih pede sama diri aku, dan aku harap itu juga akhirnya menjadi kepercayaan yang lebih tinggi juga dari para stakeholders aku terkait kemampuan aku untuk melakukan kegiatan audit IT. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, apa kualifikasi kamu untuk melakukan IT audit? CISA. Dan sekarang aku mau cerita beberapa poin yang menjadi considerations kenapa teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengambil CISA. Oke, aku akan mulai dari yang pertama, yaitu Global Recognition atau pengakuan global. Nah, ini kayaknya nggak perlu dijelasin sebenarnya ya, bahwa CISA ini adalah sertifikasi internasional dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara global, dan mungkin ini sertifikasi IT auditor yang terbesar rasanya. Dan CISA ini secara global diakui sebagai bentuk
pengetahuan seseorang dan keahlian seseorang di bidang IT audit. Jadi rasanya kalau kita mencari apa ya, sesuatu yang bisa membuat aku diterima secara global sebagai seorang IT auditor, salah satu indikatornya adalah memiliki CISA. Dan ini juga aku rasain waktu aku sekolah di negara sebelah, di benua sebelah. Jadi waktu itu aku kumpul dengan beberapa praktisi di sana di dalam sebuah acara, dan ketika mereka tahu aku tuh CISA, mereka tuh kayak, "Wow, you are CISA," gitu. Oh, ternyata orang-orang yang berkecimpung di dunia ini secara global tuh memahami apa itu CISA dan mengenal apa itu CISA. Jadi rasanya kalau teman-teman mungkin mempertimbangkan untuk berkarir nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin juga berkarir di luar gitu ya. Ini adalah sebuah standar, ini adalah sesuatu yang dikenali secara global. Oke, yang kedua dan menurut aku ini super penting banget adalah penguasaan keahliannya. Jadi aku merasa ketika aku dipaksa untuk kamu harus belajar serius, ini semua materinya dan ujiannya nggak gampang, jadi kamu memang harus bekerja sekeras itu. Aku merasa secara tidak sadar, aku tuh terakselerasi pengetahuannya. Aku merasa dalam perjalanan aku belajar, itu aku tiba-tiba udah sampai sini gitu. Aku merasa banyak ilmu yang aku pahami, banyak ilmu yang aku dapatkan, tidak hanya sekadar dari materinya, tapi juga karena aku diskusi dengan beberapa teman, aku juga bertemu dengan mentor-mentor aku, dan aku banyak ngobrol sama mereka terkait dengan ilmu-ilmu CISA ini. Jadi aku merasa ada akselerasi penambahan pengetahuan yang aku rasakan ketika aku mau mengikuti ujian ini. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya tanpa aku sadari juga, begitu aku selesai, aku tuh udah jadi the whole different person, atau orang yang benar-benar berbeda dari aku yang sebelumnya. Dari aku yang tadinya menduga-duga, dari aku yang tadinya pengetahuan IT-nya sepotong-sepotong, tiba-tiba aku jadi merasa pengetahuan aku lebih komprehensif, pengetahuan aku lebih utuh gitu ya, nggak cuman sepotong-sepotong atau cuman menduga-duga, tapi emang benar-benar aku udah belajar ilmunya. Jadi aku merasa seneng banget gitu teman-teman. Aku selalu merasa ya, perasaan kamu dari nggak tahu ke tahu atau dari setengah tahu jadi lebih tahu, itu tuh perasaan yang menyenangkan banget teman-teman. Jadi aku selalu ngerasa kayak, wow, aku dipaksa, tapi akhirnya aku bisa gitu. Jadi itu menurut aku teman-teman penguasaan keahliannya, dan itu juga yang menurut aku sangat penting karena kan pada akhirnya bukan sertifikasinya yang sebenarnya berbunyi ya, tapi pengetahuan kita, keahlian kita yang benar-benar berbunyi di dunia nyata. Jadi aku senang banget ketika akhirnya aku tuh bisa mempraktikkan ilmu-ilmu kode etik, profesionalisme yang diajarkan oleh Aisaka. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga adalah professional network. Dan aku merasa ya, ketika aku dalam perjalanan menuju CISA maupun setelah aku mendapatkan CISA, ini kesempatan untuk terkoneksi dengan lebih banyak orang tuh semakin terbuka. Karena ya, kita akhirnya kan bergabung dalam professional body Aisaka, terus kita juga bertemu dengan orang-orang yang mau ujian itu, atau orang-orang yang sudah mendapatkan itu, terus kita berkorespondensi, kita ngobrol, dan setelah dapet CISA juga aku makin merasa orang-orang tuh ada aja yang datang gitu ya, untuk mungkin bertanya tentang kisah, atau ngobrol-ngobrol, atau mereka merasa mau diskusi terkait IT audit. Aku merasa ini ngebuka banget kesempatan aku untuk berkenalan dengan lebih banyak orang, terkoneksi dengan lebih banyak orang, dan berteman dengan lebih banyak orang yang tadinya nggak kebayang aku akan berteman sama orang-orang ini gitu. Jadi aku merasa teman-teman, kalau zaman sekarang tuh jaringan atau pertemanan kita itu akan sangat membantu kita, entah itu dalam setting personal maupun setting profesional. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti, insya Allah aku positive thinking bahwa aku akan memanen hasil dari pertemanan yang aku bangun atau network yang aku bangun sekarang. Dan aku merasa punya sertifikasi khususnya yang diterima global, ini akan ngebantu teman-teman untuk bisa punya kesempatan berjejaring dengan orang-orang yang lebih banyak. Oke, selanjutnya adalah akselerasi karir. Ini aku sadari ketika aku baca lowongan kerja misalnya, ada beberapa yang mensyaratkan CISA, dan aku ngerasa kayak, oh, berarti ini bermanfaat juga ya ketika kita mau berkembang dalam karir juga gitu. Dan ketika kita misalnya udah ada di sebuah organisasi, terus kita mendapatkan CISA, aku merasa ini juga akan ngebantu kita untuk lebih dipercaya untuk bisa melaju dalam karir. Jadi rasanya ini nggak cuma nambah kita secara pengetahuan, nambah kepercayaan diri kita, nambah network kita, tapi juga akan ngebantu kita untuk bisa lebih maju, insya Allah dalam karir. Yang penting, menurut aku juga adalah manfaatkan kredibilitas dan juga kualifikasi yang kita punya ini untuk benar-benar menunjukkan kita tuh mampu apa sih gitu. Jadi akhirnya nanti dengan
kita nunjukin kemampuan kita dengan kita menunjukkan bahwa kita tuh emang bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita, itu juga semoga akan membuat atasan kita atau orang yang akan merekrut kita itu akan lebih percaya diri untuk memberikan posisi kepada kita. Oke teman-teman, dan itu rasanya beberapa konsideran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan buat teman-teman untuk mengambil sertifikasi ini. Dan sekarang aku mau menuju ke pengalaman yang dibutuhkan. Oke, jadi untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak hanya perlu lulus ujian, tapi kita harus juga membuktikan bahwa kita punya pengalaman yang relevan dan memadai. Nah, pengalaman yang relevan adalah 5 tahun di dunia pengawasan atau audit IT atau pengawasan terkait IT. Teman-teman bisa me-waive pengalaman-pengalaman lainnya yang relevan, contohnya adalah pengalaman di bidang IT dan sejenisnya ya, termasuk information system, information security gitu ya, atau pengalaman audit in general. Jadi misalnya teman-teman sudah melakukan audit keuangan atau audit operasi, ini juga bisa di waive tapi maksimal 3 tahun ya. Jadi teman-teman perlu tetap melengkapi 2 tahunnya itu berasal dari kegiatan IT audit. Oke, terus kalau udah begitu berapa sih biayanya? Nah, ini adalah investasi yang aku bisa bilang sebenarnya nggak murah ya teman-teman. Jadi untuk member sendiri harganya adalah $575 dan untuk non-member adalah $760. Dan ini nggak bisa dibilang sertifikasi yang murah ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa mendapatkan support tentu dari organisasinya, dan kalaupun tidak ya memang semoga bisa menabung ya teman-teman. Semoga diberikan rezeki yang lebih untuk bisa menyisihkan rezekinya untuk bisa mengambil sertifikasi ini. Oke, dan terakhir aku mau nyampein tentang ujiannya. Jadi ujiannya kita perlu menyelesaikan 150 soal dalam waktu 4 jam. Duh, lama banget ya. Oke, tapi detail ujiannya aku akan sampaikan di video selanjutnya. Dan aku juga akan tulis di description link brosurnya supaya teman-teman yang pengen baca lebih lanjut bisa dapat informasi lebih lanjut. Oke teman-teman, semoga informasi hari ini bermanfaat. Dan aku akan ketemu sama teman-teman lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa!